Pernahkah kalian merasakan sakit hati ketika orang yang paling kalian cintai justru malu mengakui kalian di depan orang lain? Itulah yang aku alami. Di depan teman-teman kantornya, suamiku mengatakan kalau aku hanya pembantu yang kebetulan tinggal di rumahnya. Saat itu aku hanya tersenyum dan menahan air mata. Tapi aku tidak pernah menyangka, kurang dari 24 jam kemudian, nasib berbalik begitu cepat hingga membuat suamiku menangis dan memohon ampun di hadapanku. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan asal kota kalian di kolom komentar. Aku menikah dengan pria yang kucintai. Namaku Laras. Kalau melihat hidupku sekarang, mungkin banyak orang mengira aku wanita yang beruntung. Aku memiliki suami yang tampan. Pekerjaannya bagus. Penghasilannya besar. Dan kami tinggal di rumah yang cukup nyaman. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, ada luka yang selama ini kusimpan sendirian. Luka yang awalnya kecil, lalu tumbuh perlahan, sampai akhirnya menghancurkan hatiku sedikit demi sedikit. 8 tahun lalu, aku bertemu dengan seorang pria bernama Dimas. Saat itu kami sama-sama belum punya apa-apa. Dimas hanya pegawai kontrak dengan gaji pas-pasan. Sedangkan aku bekerja di toko kue milik pamanku. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami saling mencintai. Sangat mencintai. Aku masih ingat saat Dimas melamarku. Bukan di restoran mewah, bukan di hotel berbintang, melainkan di teras rumah orang tuaku. Dengan cincin sederhana dan tangan yang gemetar. Laras, katanya saat itu, aku memang belum kaya. Tapi aku janji akan bekerja keras supaya kamu bahagia. Air mataku langsung jatuh. Karena aku melihat ketulusan di matanya. Dan tanpa ragu aku menjawab, aku nggak butuh suami kaya. Aku cuma butuh suami yang setia. Saat itu Dimas memelukku. Dan aku percaya. Aku benar-benar percaya bahwa aku akan hidup bahagia bersamanya. Tahun pertama pernikahan kami sangat indah. Meski hidup sederhana, meski harus menghitung setiap pengeluaran, meski sering makan mie instan di akhir bulan, kami bahagia. Kalau hujan turun, kami duduk berdua di teras. Kalau listrik mati, kami menyalakan lilin dan bercerita sampai larut malam. Kalau Dimas pulang kerja, dia selalu mencari aku lebih dulu. Laras, istriku mana? Dan aku selalu tersenyum mendengarnya. Saat itu aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun semuanya mulai berubah 3 tahun setelah menikah. Karir Dimas naik dengan cepat. Sangat cepat. Dia mendapat promosi. Kemudian jabatan yang lebih tinggi. Lalu gaji yang jauh lebih besar. Aku ikut bahagia, karena selama ini aku selalu mendukungnya. Aku yang menyetrika bajunya. Aku yang menyiapkan makanannya. Aku yang menemaninya belajar saat ada ujian sertifikasi. Aku yang menguatkannya saat dia hampir menyerah. Dan ketika akhirnya dia berhasil, aku merasa semua perjuangan itu terbayar. Tapi ternyata aku salah. Karena semakin tinggi posisi Dimas, semakin jauh dia dariku. Awalnya hanya hal-hal kecil. Dia mulai sibuk dengan ponselnya. Mulai sering pulang malam. Mulai jarang mengajakku bicara. Namun aku tetap berpikir positif. Aku menganggap dia hanya lelah bekerja. Sampai suatu malam, aku mulai menyadari sesuatu. Saat itu Dimas sedang bersiap menghadiri acara kantor. Dia mengenakan jas baru, parfum mahal, dan terlihat sangat rapi. Aku tersenyum. Wah, ganteng banget, kataku sambil membetulkan kerah bajunya. Biasanya Dimas akan tersenyum.
Biasanya dia akan mencium keningku. Namun malam itu berbeda. Dia justru terlihat tidak nyaman. Aku berangkat dulu, katanya singkat. Aku mengangguk, lalu bertanya pelan. Aku ikut enggak? Dimas langsung membeku. Hanya beberapa detik. Tapi aku melihatnya. Jelas sekali. Ekspresi panik itu muncul. Dan menghilang secepat kilat. Ah, nggak usah. Jawabnya cepat. Ini acara kerja. Aku tersenyum kecil. Oh begitu. Padahal di dalam hati, aku mulai merasa ada yang aneh. Karena ini bukan pertama kalinya. Sudah beberapa kali aku ingin ikut acara kantornya. Dan selalu ada alasan. Selalu. Kadang katanya acara mendadak. Kadang katanya hanya untuk karyawan. Kadang katanya membosankan. Dan aku selalu percaya. Sampai malam itu. Saat dia keluar rumah, ponselnya tertinggal di meja. Aku tidak berniat membuka apapun. Aku hanya ingin menyusulkan ponsel itu. Namun tepat saat layar menyala, sebuah pesan masuk. Pesan dari seseorang bernama Rio. Bro, jangan lupa datang malam ini. Kita semua penasaran sama cewek yang lagi dekat sama lo. Darahku langsung terasa dingin. Aku membaca ulang pesan itu. Berkali-kali. Karena aku berharap aku salah membaca. Namun tidak. Kalimat itu tetap sama. Kita semua penasaran sama cewek yang lagi dekat sama lo. Tanganku mulai gemetar. Karena aku adalah istrinya. Lalu kenapa temannya mengira dia sedang dekat dengan wanita lain? Kenapa mereka tidak tahu bahwa dia sudah menikah? Kenapa? Ratusan pertanyaan langsung memenuhi kepalaku. Saat itulah muncul pesan berikutnya. Dan pesan itu membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Katanya dia cantik dan masih single ya. Aku langsung terduduk. Air mataku mulai menggenang. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang sangat salah. Sangat salah. Dan aku belum tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari penghinaan terbesar yang akan kuterima dari pria yang paling kucintai. Dia mulai menyembunyikanku. Tanganku masih gemetar. Ponsel Dimas masih berada di atas meja. Sedangkan pesan dari temannya terus terbayang di kepalaku. Katanya dia cantik dan masih single ya. Single? Aku menelan ludah. Karena aku tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti. Aku adalah istrinya. Kami sudah menikah bertahun-tahun. Lalu kenapa teman-temannya menganggap dia masih lajang? Kenapa? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin aku salah paham. Mungkin mereka hanya bercanda. Mungkin ada penjelasan lain. Karena aku tidak ingin langsung berprasangka buruk. Aku mencintai Dimas. Dan aku ingin mempercayainya. Namun semakin aku mencoba tenang, semakin banyak hal yang mulai terlihat aneh. Hal-hal yang selama ini mungkin sengaja kuabaikan. Atau mungkin aku terlalu takut untuk menyadarinya. Keesokan paginya, Dimas pulang lebih awal. Aku sedang memasak saat dia masuk ke dapur. Seperti biasa aku tersenyum. Mas, sarapan dulu. Dimas hanya mengangguk, lalu duduk sambil memainkan ponselnya. Aku memperhatikannya diam-diam. Entah kenapa, pria yang duduk di depanku sekarang terasa berbeda. Sangat berbeda. Saat itulah aku mencoba bertanya. Acara semalam ramai. Dimas langsung mengangkat kepala. Wajahnya terlihat sedikit tegang. Ya biasa. Jawabnya singkat. Aku kembali tersenyum. Ada yang bawa pasangan enggak? Untuk sesaat, ekspresinya berubah. Hanya sesaat. Namun aku melihatnya. Dan itu membuat dadaku tidak nyaman. Ada beberapa. Jawabnya cepat. Lalu kembali menatap ponsel. Seolah ingin mengakhiri percakapan. Aku menatapnya cukup lama. Karena dulu Dimas tidak pernah seperti ini. Dulu dia selalu antusias bercerita.
tentang kantor, tentang teman-temannya, tentang semua hal. Sekarang, aku bahkan harus menarik informasi sedikit demi sedikit, dan seringkali tetap tidak mendapat jawaban. Siang harinya, aku sedang membereskan ruang tamu, saat terdengar suara Dimas berbicara di telepon dari ruang kerja. Awalnya aku tidak memperhatikan, namun satu kalimat membuat langkahku terhenti. Jangan bahas soal itu di kantor. Aku langsung diam, karena nada suaranya terdengar sangat serius, sangat berbeda. Aku nggak mau semuanya jadi ribet. Katanya lagi, jantungku mulai berdebar. Entah kenapa. Aku merasa pembicaraan itu berkaitan denganku. Dan firasatku ternyata benar. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara tawa dari telepon. Meski samar, masih terdengar jelas. Lalu suara pria itu berkata, "Tenang aja. Kita juga nggak nyangka lo masih sembunyiin istri." Tubuhku langsung membeku. Sapu yang kupegang hampir terjatuh. Karena aku mendengar kalimat itu dengan sangat jelas. Sangat jelas. Sembunyiin istri. Sembunyiin istri. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Dimas langsung tertawa kecil. Tawa yang membuat hatiku semakin sakit. Udahlah. Nanti gue jelasin. Lalu telepon ditutup. Aku berdiri mematung. Sulit bernapas. Sulit berpikir. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Ini bukan salah paham. Ini bukan kebetulan. Dan ini bukan bercanda. Suamiku memang menyembunyikan keberadaanku. Aku langsung masuk ke kamar. Menutup pintu perlahan. Lalu duduk di tepi ranjang. Air mataku mulai jatuh. Karena aku tidak mengerti. Apa yang salah denganku? Apa aku memalukan? Apa aku membuatnya malu? Apa karena aku hanya lulusan SMA? Apa karena aku hanya ibu rumah tangga? Atau karena sekarang dia sudah sukses? Semakin kupikirkan, semakin sesak dadaku. Dan yang paling menyakitkan, aku selalu mendukungnya. Saat dia belum punya apa-apa. Saat dia gagal. Saat dia hampir menyerah. Aku selalu ada. Tapi sekarang, dia justru menyembunyikanku. Malam harinya, aku mencoba bersikap biasa. Aku menyiapkan makan malam, menunggu Dimas pulang. Dan saat kami makan bersama, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, hampir semua teman kantor Mas belum pernah ketemu aku ya?" Sendok di tangan Dimas langsung berhenti. Hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk membuatku semakin yakin. Iya. Jawabnya. Memangnya kenapa? Aku tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Aku cuma penasaran. Dimas terlihat lega. Sangat lega. Dan justru itulah yang membuat hatiku semakin hancur. Karena dia terlihat takut. Takut jika aku mengetahui sesuatu. Takut jika rahasianya terbongkar. Dan aku belum tahu bahwa beberapa hari lagi, aku akan mendengar langsung bagaimana suamiku memperkenalkan dirinya sebagai pria lajang di depan teman-temannya. Sebuah penghinaan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku mendengar sendiri dia mengaku masih lajang. Sejak hari itu, hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Aku terus memikirkan kata-kata yang kudengar dari telepon Dimas. Kita juga nggak nyangka lo masih sembunyiin istri. Kalimat itu seperti duri. Menusuk setiap kali aku mengingatnya. Namun aku masih berusaha berpikir baik. Aku masih berharap ada penjelasan. Karena aku tidak ingin percaya bahwa pria yang selama ini kucintai bisa memperlakukanku seperti itu. 3 hari kemudian, Dimas mengatakan akan menghadiri acara santai bersama teman-teman kantornya. Bukan acara resmi. Bukan rapat. Hanya makan malam dan kumpul biasa. Entah kenapa, saat itu aku ingin sekali melihat sendiri seperti apa kehidupan Dimas di luar rumah. Seperti apa teman-temannya. Dan seperti apa dia saat bersamaku tidak ada di dekatnya.
Aku berangkat dulu, katanya sambil mengambil kunci mobil. Aku tersenyum. Hati-hati ya, Mas. Dia mengangguk lalu pergi. Begitu pintu tertutup, aku memandangi ruang tamu yang tiba-tiba terasa sepi. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Aku tahu lokasi restoran yang akan didatangi Dimas. Karena tanpa sengaja aku melihat pesan undangan grup di ponselnya beberapa hari lalu. Awalnya aku ragu. Sangat ragu. Namun akhirnya aku memutuskan pergi. Bukan untuk membuat keributan. Bukan untuk memata-matai. Aku hanya ingin melihat. Hanya ingin memastikan bahwa semua ketakutanku salah. Setengah jam kemudian, aku tiba di restoran itu. Aku tidak masuk. Aku hanya duduk di area luar yang cukup dekat dengan ruang makan mereka. Dari tempat itu, aku bisa melihat dan mendengar sebagian percakapan. Dan saat melihat Dimas, dadaku terasa hangat. Dia sedang tertawa bersama teman-temannya. Terlihat bahagia. Sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena beberapa menit kemudian, seseorang bertanya, "Dim, kapan nikah?" Semua orang tertawa. Ada yang menyenggol bahunya. Ada yang menggoda. Dan aku langsung menahan napas. Karena aku ingin mendengar jawabannya. Sangat ingin mendengar jawabannya. Saat itulah Dimas tersenyum. Lalu menjawab dengan santai. "Belum kepikiran." Dunia seakan berhenti. Aku membeku. Benar-benar membeku. Karena aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Tidak salah. Tidak samar. Tidak mungkin keliru. Dia bilang belum kepikiran menikah. Padahal aku istrinya. Aku, istrinya. Tanganku mulai gemetar. Namun percakapan itu masih berlanjut. Dan setiap kalimat berikutnya terasa lebih menyakitkan. "Serius lo masih jomblo?" tanya seseorang. Dimas tertawa. "Ya begitulah." Semua orang ikut tertawa. Sedangkan aku merasa dadaku dihancurkan sedikit demi sedikit. Saat itulah seorang wanita yang duduk tidak jauh dari Dimas ikut bicara. Wanita cantik, rapi, dan terlihat dekat dengannya. "Pantesan aku masih punya kesempatan dong," katanya sambil tertawa. Semua orang bersorak. Semua orang menggoda mereka. Dan yang paling menyakitkan, Dimas tidak membantah. Tidak mengatakan bahwa dia sudah menikah. Tidak mengatakan bahwa dia punya istri. Tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum. Dan senyum itulah yang menghancurkan seluruh hatiku. Air mataku mulai jatuh. Aku segera berdiri. Karena aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Tidak sanggup. Saat berjalan menuju parkiran, kakiku terasa lemas. Sangat lemas. Seolah seluruh tenaga hilang. Aku masuk ke dalam mobil. Lalu menangis. Menangis sejadi-jadinya. Karena malam itu, aku akhirnya mendapatkan jawaban. Bukan karena aku tidak cantik. Bukan karena aku tidak setia. Bukan karena aku tidak cukup mencintainya. Tapi karena suamiku malu mengakui keberadaanku. Malu. Kata itu terus terngiang di kepalaku. Dan semakin kupikirkan, semakin sakit rasanya. 8 tahun bersama. 8 tahun menemani perjuangannya. 8 tahun menjadi tempat pulangnya. Namun di depan teman-temannya, aku bahkan tidak dianggap ada. Malam itu aku pulang lebih dulu. Aku menghapus air mata, mencuci muka, lalu berpura-pura baik-baik saja. Karena aku belum siap menghadapi Dimas. Belum siap mendengar kebohongan lainnya. Sekitar pukul 11 malam, Dimas pulang. Dia masuk rumah sambil bersenandung kecil. Terlihat sangat bahagia. Sangat berbeda dengan diriku yang hancur. "Laras belum tidur?" tanyanya. Aku hanya menggeleng, lalu menatapnya cukup lama. Sampai akhirnya aku bertanya, "Mas, istri Mas siapa?" Wajah Dimas langsung berubah. Senyumnya hilang.
Matanya membesar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan karena rahasia yang selama ini disembunyikannya mulai terbuka. Namun aku belum tahu bahwa penghinaan yang lebih besar akan terjadi beberapa hari lagi. Karena perusahaan Dimas akan mengadakan pesta besar. Dan malam itu, aku memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidup kami berdua. Aku akan datang ke pesta itu. Apapun yang terjadi, aku memutuskan datang ke pesta itu. Aku akan datang ke pesta itu. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, bahkan tidak bisa menangis lagi. Karena rasa sakit yang kurasakan sudah terlalu besar. 8 tahun pernikahan, 8 tahun pengorbanan. Dan semua itu seolah tidak berarti apa-apa bagi Dimas. Saat aku bertanya malam itu, "Istri Mas siapa?" Dimas langsung pucat. Namun hanya beberapa detik. Setelah itu dia mencoba tersenyum. Senyum yang terlihat dipaksakan. "Loh, kok nanya begitu?" Aku menatapnya. Dalam. Sangat dalam. Karena aku ingin melihat apakah masih ada kejujuran di matanya. Namun yang kutemukan hanya kegelisahan. Aku cuma penasaran. Jawabku pelan. Dimas tertawa kecil. Lalu melepas jasnya. "Kamu ini aneh," katanya. Namun dia tidak menjawab pertanyaanku. Sama sekali tidak. Dan justru itulah yang menjadi jawabannya. Malam itu aku menangis dalam diam. Sedangkan Dimas tidur nyenyak di sampingku. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah tidak ada hati yang baru saja dia hancurkan. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak. Namun aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan menangis lagi. Tidak untuk sekarang. Aku ingin melihat semuanya dengan mataku sendiri. 3 hari kemudian, perusahaan Dimas mengadakan pesta besar. Acara tahunan yang dihadiri para pimpinan, manajer, investor, dan seluruh karyawan penting. Sejak pagi Dimas terlihat sibuk. Dia beberapa kali mencoba memastikan sesuatu. Dan itu membuatku curiga. Saat sedang sarapan, aku berkata santai, "Mas, hari ini pesta kantornya ya?" Dimas langsung mengangguk. "Iya. Aku ikut ya." Sendok di tangannya langsung berhenti. Aku melihatnya jelas. Sangat jelas. Wajahnya langsung tegang. "Apa?" katanya. "Aku ikut." Ulangku sambil tersenyum. "Aku pengen lihat acara kantor Mas." Untuk beberapa detik, Dimas tidak bicara. Lalu dia tertawa kecil. Tertawa yang terdengar sangat dipaksakan. "Nggak usah. Acara itu membosankan." Aku mengangguk. "Gak apa-apa. Aku tetap mau ikut." Wajah Dimas semakin pucat. Dan itu membuat hatiku semakin sakit. Karena seorang suami normal pasti bangga membawa istrinya. Tapi tidak dengan Dimas. Dia justru terlihat ketakutan. "Laras, kamu nggak akan nyaman di sana." Aku tersenyum tipis. "Aku cuma mau menemani suamiku." Kalimat itu membuatnya terdiam. Karena mungkin untuk pertama kalinya, dia sadar aku mulai mengetahui sesuatu. Namun akhirnya dia berkata tegas, "Pokoknya jangan datang." Aku membeku. Karena nada suaranya berubah. Menjadi keras. Menjadi dingin. Dan itu sangat jarang terjadi. "Aku nggak mau kamu datang," katanya lagi. Lalu berdiri meninggalkan meja makan. Tanpa menatapku. Tanpa meminta maaf. Tanpa menjelaskan apapun, aku hanya duduk diam, memandangi punggungnya yang menjauh. Dan saat itulah aku tahu, aku harus datang. Apapun yang terjadi. Malamnya, Dimas berangkat lebih dulu. Dia terlihat sangat rapi. Jas mahal, jam tangan baru, dan parfum yang sangat wangi. Namun tidak ada satupun senyum untukku.
Tidak ada satupun tatapan hangat. Seolah aku bukan istrinya. Setelah mobilnya pergi, aku masuk ke kamar. Membuka lemari. Lalu mengambil gaun sederhana berwarna biru tua. Gaun yang pernah kubeli bertahun-tahun lalu. Bukan gaun mahal. Bukan gaun mewah. Tapi cukup rapi. Aku berdiri di depan cermin. Lalu memandangi diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya, apakah aku benar-benar memalukan? Air mataku hampir jatuh. Namun aku menahannya. Karena malam ini aku tidak ingin menangis. Aku ingin melihat kebenaran. 1 jam kemudian, aku tiba di hotel tempat pesta berlangsung. Hotel mewah. Penuh lampu. Penuh mobil mahal. Dan penuh orang-orang berpakaian elegan. Aku menarik napas panjang. Lalu masuk ke dalam. Jantungku berdebar sangat kencang. Sangat kencang. Karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti. Malam ini akan mengubah hidupku. Dan beberapa menit kemudian, saat aku akhirnya melihat Dimas berdiri bersama teman-temannya, aku mendengar seseorang bertanya kepadanya, "Dim, siapa wanita yang datang ke arah sini?" Dimas menoleh. Tatapannya langsung bertemu denganku. Dan wajahnya berubah seketika. Bukan bahagia. Bukan terkejut. Melainkan panik. Panik yang sangat besar. Karena aku baru saja muncul di tempat yang selama ini berusaha dia jauhkan dariku. Dan apa yang akan dia katakan tentang diriku di depan semua orang malam itu, akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupku. Dia menyebutku pembantu di depan semua orang. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku berdiri beberapa meter dari Dimas. Sedangkan seluruh teman-temannya mulai menoleh ke arahku. Untuk sesaat, aku berharap. Aku sangat berharap, Dimas akan tersenyum. Lalu berkata, "Itu istriku." Hanya itu. Aku tidak membutuhkan pujian. Tidak membutuhkan pengakuan besar. Aku hanya ingin diakui sebagai istrinya. Wanita yang sudah menemani hidupnya selama 8 tahun. Namun harapan itu hancur dalam hitungan detik. Karena wajah Dimas berubah pucat. Lalu dia berjalan cepat ke arahku. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Bisiknya dengan nada marah. Aku terkejut. Karena bukan sambutan hangat yang kudapat. Melainkan kemarahan. "Aku cuma mau menemani Mas." Jawabku pelan. Dimas langsung melihat ke sekeliling. Seolah takut ada yang mendengar. "Laras, aku sudah bilang jangan datang." Dadaku mulai terasa sesak. Karena sejak tadi, dia bahkan belum memperkenalkanku kepada siapapun. Belum. Saat itulah beberapa teman kantornya menghampiri. "Dim," panggil salah satu pria. "Kok nggak dikenalin?" Mereka tertawa kecil. Kemudian menatapku dari atas sampai bawah. Aku berusaha tersenyum sopan. Meski sebenarnya aku sangat gugup. Sangat gugup. Lalu pertanyaan itu akhirnya muncul. Siapa dia? Suasana terasa berhenti. Aku langsung menatap Dimas. Menunggu jawabannya. Menunggu dia melakukan hal yang benar. Hanya sekali. Hanya malam ini. Namun yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku membeku. "Oh." Dimas tertawa kecil. "Laras kerja di rumah saya." Aku langsung kehilangan napas. Tidak. Aku pasti salah dengar. Pasti. Namun Dimas melanjutkan. "Dia bantu urus rumah." Teman-temannya langsung mengangguk. "Oh. Pembantu ya?" Beberapa orang tertawa kecil. Dan saat itulah, hatiku benar-benar hancur. 8 tahun. 8 tahun menjadi istrinya. 8 tahun mendampinginya. 8 tahun berkorban untuknya. Dan di depan semua orang, aku berubah menjadi pembantu. Bukan istri. Bukan pasangan hidup. Bukan wanita yang pernah menemaninya dari nol. Hanya pembantu. Air mataku langsung menggenang.
Namun aku berusaha menahannya. Karena aku tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak ingin memberi mereka kepuasan itu. Saat itulah seorang wanita yang dulu kulihat di restoran datang menghampiri. Wanita yang menggoda Dimas beberapa hari lalu. Dia tersenyum manis. "Oh, ini yang sering bantu Mas Dimas?" katanya. Aku hanya diam. Karena jika aku membuka mulut sekarang, aku takut akan menangis. Wanita itu lalu menoleh kepada Dimas. Aku kira pacarnya. Semua orang tertawa. Dan yang paling menyakitkan, Dimas ikut tertawa. Ikut tertawa, seolah penghinaan itu lucu. Seolah aku tidak punya perasaan. Saat itulah sesuatu di dalam diriku mulai pecah. Perlahan. Namun pasti. Aku menatap wajah Dimas. Wajah pria yang dulu sangat kucintai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat suamiku. Aku melihat orang asing. Orang yang tidak lagi mengenaliku. Orang yang malu memiliki aku. Salah satu pria kemudian berkata, "Hebat juga ya, Dim." Pembantunya cantik. Tawa kembali terdengar. Aku menggenggam tas erat-erat. Sangat erat. Karena jika tidak, mungkin tubuhku sudah jatuh lemas. Saat itulah seorang wanita tua yang terlihat berwibawa memasuki ruangan. Semua orang langsung berdiri hormat. Termasuk Dimas. Aku tidak mengenalnya. Namun dari cara semua orang bersikap, aku tahu dia orang penting. Sangat penting. Wanita itu sempat melihat ke arahku. Lalu tersenyum tipis. Entah kenapa, tatapannya terasa berbeda. Seolah dia mengenaliku. Namun sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, Dimas langsung menarik lenganku. "Cukup," katanya pelan. "Kamu pulang sekarang." Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Dan akhirnya aku bertanya. Dengan suara yang hampir pecah. "Mas, aku ini siapa?" Wajah Dimas langsung berubah. Namun dia tidak menjawab. Tidak bisa menjawab. Karena dia tahu kebenarannya. Dan semua orang di ruangan itu juga akan segera mengetahuinya. Malam itu aku pergi dari pesta sambil menahan tangis. Namun aku belum tahu bahwa wanita berwibawa yang tadi melihatku ternyata sedang memperhatikanku sejak awal. Dan besok pagi, kedatangannya ke rumahku akan membuat hidup Dimas berubah dalam 1 hari. Wanita itu datang ke rumahku. Malam itu aku pulang dengan hati hancur. Sepanjang perjalanan, air mataku tidak berhenti mengalir. Aku bahkan tidak ingat bagaimana bisa sampai di rumah. Yang kuingat hanya satu hal. Suamiku menyebutku pembantu. Pembantu. Bukan istri. Bukan pasangan hidup. Bukan wanita yang selama ini mendampinginya, melainkan pembantu. Setiap kali kata itu teringat, dadaku kembali terasa sesak. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar, mengunci pintu, lalu menangis sejadi-jadinya. 8 tahun pernikahan, 8 tahun kesetiaan, dan ternyata harga diriku di matanya hanya sebesar itu. Pukul 1 dini hari, Dimas pulang. Aku mendengar suara mobilnya, mendengar langkah kakinya, mendengar pintu kamar terbuka. Namun aku pura-pura tidur, karena aku tidak sanggup melihat wajahnya. Tidak malam itu. Tidak setelah penghinaan yang dia lakukan. Beberapa kali dia mencoba berbicara. "Laras." Aku diam. "Laras, dengar dulu." Aku tetap diam. Karena apalagi yang perlu dijelaskan? Aku mendengarnya sendiri, melihatnya sendiri, dan merasakannya sendiri. Malam itu kami tidur dalam keheningan. Keheningan yang terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Mataku bengkak. Kepalaku terasa berat. Namun seperti biasa, aku tetap menyiapkan sarapan. Kebiasaan yang sudah kulakukan bertahun-tahun. Saat sedang menyeduh teh, bel rumah berbunyi. Ting tong. Aku mengernyit.
Masih pagi. Siapa yang datang? Aku berjalan menuju pintu, lalu membukanya. Dan saat itulah aku membeku. Karena wanita yang berdiri di depan rumah adalah wanita berwibawa yang kulihat semalam di pesta. Wanita yang membuat semua orang berdiri hormat. Wanita yang sejak tadi terus menatapku. Jantungku langsung berdebar. Apa benar ini rumah Bularas? Tanyanya sopan. Aku mengangguk bingung. Iya. Wanita itu tersenyum. Lalu mengulurkan tangan. Perkenalkan. Saya Ratna. Ada yang ingin saya bicarakan. Aku semakin bingung. Karena aku sama sekali tidak mengenalnya. Namun ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku merasa nyaman. Sangat nyaman. Aku mempersilahkannya masuk. Dan beberapa menit kemudian, Dimas keluar dari kamar. Masih mengenakan pakaian santai. Namun begitu melihat wanita itu, wajahnya langsung berubah pucat. Sangat pucat. Bu Ratna. Suaranya langsung gugup. Aku langsung menoleh. Karena reaksi Dimas terlihat aneh. Sangat aneh. Wanita itu tersenyum tipis. Pagi, Dimas. Dimas langsung berdiri tegak. Seolah sedang berhadapan dengan orang yang sangat penting. Dan memang benar. Sangat penting. Karena beberapa detik kemudian aku mengetahui siapa sebenarnya wanita itu. Saya direktur utama perusahaan tempat Dimas bekerja. Aku langsung terdiam. Direktur utama? Pantas semua orang terlihat hormat padanya semalam. Namun yang membuatku semakin bingung, kenapa beliau datang ke rumahku? Kenapa bukan ke kantor? Kenapa bukan menemui Dimas saja? Saat itulah Bu Ratna menatapku. Tatapannya hangat. Sangat hangat. Laras. Katanya pelan. Saya datang karena ingin meminta maaf. Aku langsung membelalakan mata. Meminta maaf? Untuk apa? Bahkan aku baru mengenalnya semalam. Bu Ratna menghela napas. Lalu berkata sesuatu yang membuat Dimas semakin pucat. Saya melihat semuanya semalam. Ruangan langsung sunyi. Karena kami semua tahu apa yang dimaksud. Pesta itu, penghinaan itu, dan kebohongan itu. Dimas langsung menundukkan kepala. Sedangkan aku mulai merasa tidak tenang. Sangat tidak tenang. Bu Ratna kemudian melanjutkan. Dan saya sangat kecewa. Kalimat itu terdengar tegas. Sangat tegas. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajah Dimas. Ketakutan yang nyata. Ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namun ternyata, kekecewaan Bu Ratna bukan satu-satunya masalah. Karena beberapa detik kemudian, beliau mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Lalu meletakkannya di atas meja. Dan saat Dimas melihat isi map itu, wajahnya langsung kehilangan warna. Karena dokumen itu bisa menghancurkan karir yang selama ini dia banggakan. Dan lebih mengejutkannya lagi, Bu Ratna ternyata datang bukan untuk menyelamatkan Dimas, melainkan untuk bertemu denganku. Aku, wanita yang semalam disebut pembantu di depan semua orang. Ternyata akulah alasan Bu Ratna datang. Ruangan terasa sunyi. Sangat sunyi. Map yang dibawa Bu Ratna masih tergeletak di atas meja. Sedangkan Dimas terlihat seperti kehilangan napas. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat dia benar-benar ketakutan. Namun yang membuatku lebih bingung adalah satu hal. Kenapa Bu Ratna datang ke rumah ini? Kenapa beliau berkata bahwa tujuan kedatangannya adalah menemuiku? Aku? Wanita yang bahkan tidak bekerja di perusahaan itu. Wanita yang semalam dipermalukan di depan semua orang. Aku menatap Bu Ratna dengan bingung. Maaf Bu. Kataku pelan. Saya kurang mengerti. Bu Ratna tersenyum. Senyum yang hangat, sangat berbeda dengan suasana tegang di ruangan itu. Laras. Saya memang datang untuk bertemu kamu. Dimas langsung mengangkat kepalanya.
Tatapannya penuh kebingungan, karena dia juga tidak mengerti. Dan saat itulah Bu Ratna melanjutkan, "Sebenarnya saya sudah lama ingin bertemu kamu." Aku membelalakan mata, sedangkan Dimas tampak semakin bingung. "Sudah lama?" tanyaku. Bu Ratna mengangguk. "Ya. Jauh sebelum pesta semalam." Jantungku mulai berdebar, karena semakin lama pembicaraan ini semakin aneh, dan aku merasa ada sesuatu yang selama ini tidak kuketahui. Saat itulah Bu Ratna membuka map yang dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen, beberapa foto, dan beberapa berkas perusahaan. Namun mataku langsung tertuju pada sebuah foto lama. Foto yang membuatku membeku. Karena foto itu adalah foto ayahku. Aku langsung berdiri. Tubuhku gemetar. "Bu, dari mana ibu mendapatkan foto ayah saya?" Air mata langsung memenuhi mataku. Karena ayahku sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Dan aku sangat merindukannya. Bu Ratna ikut berdiri. Matanya mulai berkaca-kaca. "Laras, ayahmu bukan orang biasa bagi saya." Dunia terasa berhenti. Aku tidak mengerti. Sama sekali tidak mengerti. Sementara Dimas mulai menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ekspresi penuh kebingungan, penuh tanda tanya, dan sedikit ketakutan. Saat itulah Bu Ratna berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. "Dulu, saat perusahaan saya hampir bangkrut, orang yang menyelamatkan saya adalah ayahmu." Aku langsung terdiam, karena cerita itu belum pernah kudengar. Ayahku tidak pernah menceritakannya. Tidak pernah. Bu Ratna mengusap air matanya, lalu melanjutkan, "Kalau bukan karena bantuan ayahmu, perusahaan ini mungkin sudah tidak ada." Aku langsung terduduk, karena semua ini terasa seperti mimpi. Sedangkan Dimas mulai kehilangan warna di wajahnya, karena perlahan dia mulai memahami sesuatu. Sesuatu yang sangat besar. Sangat besar. Bu Ratna lalu menatapku. "Ayahmu pernah berpesan kepada saya, kalau suatu hari saya bertemu anak perempuannya, saya harus menjaganya." Air mataku langsung jatuh, karena aku tidak pernah tahu tentang semua ini. Tidak pernah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bu Ratna mengeluarkan sebuah surat tua dari dalam map. Surat tulisan tangan ayahku. Tanganku langsung gemetar saat menerimanya. Karena aku mengenali tulisan itu. Tulisan yang dulu sering kutemui di buku-bukunya. Tulisan yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat. Saat itulah Bu Ratna menoleh ke arah Dimas. Tatapannya berubah. Menjadi dingin. Sangat dingin. "Dimas." Suaranya tegas. "Kamu tahu kenapa saya sangat kecewa semalam?" Dimas menelan ludah. Tidak menjawab. Karena dia sudah mulai takut mendengar jawabannya. Dan jawaban Bu Ratna benar-benar menghancurkannya. "Karena kamu mempermalukan wanita yang paling berjasa bagi hidupmu." Jantungku langsung berdebar. Sedangkan Dimas tampak semakin bingung. "Apa maksud ibu?" tanyanya lirih. Bu Ratna menatapnya tajam. Lalu berkata pelan, "Selama ini kamu mengira semua kesuksesanmu hasil kerja kerasmu sendiri. Itu memang benar. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kamu ketahui." Ruangan langsung sunyi. Karena kalimat itu terdengar sangat serius. Sangat serius. Dan beberapa detik kemudian, Bu Ratna mengucapkan kalimat yang membuat Dimas benar-benar membeku. "Promosi pertamamu 5 tahun lalu. Aku memberikannya karena permintaan seseorang." Dimas langsung mengangkat kepala. Napasnya mulai tidak teratur. Karena dia tidak pernah menduga hal itu. Dan saat Bu Ratna menyebut nama orang yang meminta promosi itu, Dimas merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Karena nama itu adalah Laras, istrinya sendiri. Nasib berbalik dalam 1 hari. Ruangan terasa membeku.
Aku bahkan bisa mendengar suara detak jam di dinding. Begitu sunyinya suasana saat Bu Ratna mengucapkan satu nama. Laras. Dimas langsung menatapku. Tatapan yang penuh ketidakpercayaan, penuh kebingungan, dan perlahan berubah menjadi keterkejutan. Apa maksud ibu? Suaranya terdengar serak, karena dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu membuka salah satu dokumen dari mapnya. Dimas, masih ingat saat kamu hampir gagal mendapatkan promosi pertama? Wajah Dimas langsung berubah. Tentu saja dia ingat, karena saat itu adalah titik terberat dalam karirnya. 5 tahun lalu, dia bersaing dengan banyak karyawan senior, dan sebenarnya peluangnya sangat kecil. Bahkan dia sendiri pernah berkata kepadaku bahwa kemungkinan besar dia tidak akan lolos. Namun tiba-tiba, keputusan perusahaan berubah, dan dia mendapatkan posisi itu. Saat itu dia menganggap dirinya beruntung. Sangat beruntung. Aku ingat. Jawab Dimas pelan. Bu Ratna mengangguk. Promosi itu tidak datang begitu saja. Jantung Dimas mulai berdegup kencang. Begitu juga aku. Karena aku mulai mengingat sesuatu. Sesuatu yang selama ini tidak pernah kubicarakan. Saat itulah Bu Ratna menatapku. Laras datang menemui saya. Air mataku langsung menggenang. Karena memang benar. 5 tahun lalu, diam-diam aku pernah menemui Bu Ratna. Bukan untuk meminta jabatan. Bukan untuk meminta keistimewaan. Aku hanya meminta satu hal. Kesempatan yang adil untuk suamiku. Saat itu aku tahu kemampuan Dimas. Aku tahu dia pekerja keras. Aku tahu dia layak mendapat kesempatan. Dan aku hanya ingin memastikan kerja kerasnya dilihat. Tidak lebih. Tidak kurang. Namun aku tidak pernah menceritakan hal itu kepadanya. Tidak pernah. Karena aku tidak ingin dia merasa keberhasilannya berasal dariku. Aku ingin dia bangga pada dirinya sendiri. Saat itulah Bu Ratna melanjutkan. Laras tidak meminta saya meluluskanmu. Laras tidak meminta saya memberikan jabatan. Laras hanya meminta saya melihat hasil kerjamu dengan jujur. Ruangan kembali sunyi. Sangat sunyi. Karena setiap kata itu menghantam hati Dimas. Dan yang lebih menyakitkan, dia baru mengetahuinya sekarang. Saat semuanya sudah terlambat. Tidak mungkin. Bisik Dimas. Matanya mulai berkaca-kaca. Karena dia teringat sesuatu. Saat itu dia pulang ke rumah dengan wajah putus asa. Merasa gagal. Merasa tidak dihargai. Dan orang yang menghiburnya sepanjang malam adalah aku. Laras. Istrinya. Wanita yang semalam disebut pembantu. Saat itulah Bu Ratna membuka dokumen lain. Dimas. Kamu juga tahu siapa yang merekomendasikanmu untuk program pelatihan manajemen 3 tahun lalu? Dimas langsung menatapnya. Wajahnya semakin pucat. Karena program itu adalah awal dari semua kesuksesannya. Program yang membuat karirnya melesat. Program yang mengubah hidupnya. Dan jawaban Bu Ratna kembali membuatnya terpukul. Laras. Air mata Dimas langsung jatuh. Untuk pertama kalinya. Di depan kami semua. Karena perlahan dia mulai menyadari kenyataan yang sangat menyakitkan. Wanita yang selama ini dia anggap biasa. Wanita yang dia sembunyikan dari teman-temannya. Wanita yang dia malu akui. Justru adalah orang yang diam-diam membantunya naik sampai ke posisi sekarang. Namun kejutan belum berakhir. Belum. Karena Bu Ratna mengeluarkan satu berkas terakhir. Dan kali ini wajahnya berubah sangat serius. Dimas. Masalahmu sekarang jauh lebih besar. Jantung Dimas langsung berdegup kencang. Karena dia tahu. Beberapa minggu terakhir memang ada masalah besar di kantornya. Masalah yang bisa menghancurkan karirnya. Dan selama ini dia berharap bisa lolos. Namun harapan itu runtuh saat Bu Ratna berkata, besok pagi ada rapat direksi.
Dan posisi kamu sedang dipertimbangkan. Tubuh Dimas langsung lemas, karena dia tahu arti kalimat itu. Sangat tahu. Karir yang dibangunnya bertahun-tahun bisa hilang dalam satu hari. Dan yang paling menyakitkan, saat dia berada di titik terendah ini, orang yang paling setia mendampinginya justru sudah dia sakiti. Saat itulah Dimas menoleh ke arahku. Air matanya mengalir tanpa henti. Laras. Suaranya pecah. Namun aku hanya diam. Karena luka di hatiku masih terlalu dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang selalu ada untuknya. Namun dia belum tahu. Besok pagi di kantor, sebuah fakta lain akan terbongkar. Fakta yang membuat seluruh teman-temannya menyesal pernah menertawakanku. Dan membuat wanita yang selama ini berusaha mendekati Dimas berharap bisa menghilang dari ruangan itu. Semua orang yang menertawakanku mulai ketakutan. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Dimas. Aku bisa melihatnya. Setelah Bu Ratna pulang, dia hanya duduk diam di ruang tamu. Tidak menyalakan televisi. Tidak bermain ponsel. Tidak berkata apa-apa. Hanya diam. Seperti orang yang baru kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan mungkin memang benar. Karena malam itu, dia mulai menyadari siapa yang selama ini selalu berdiri di belakangnya. Aku. Wanita yang baru saja dia hina di depan semua orang. Namun aku tidak lagi merasa puas. Tidak merasa menang. Tidak juga merasa bahagia. Karena rasa sakit itu masih ada. Masih sangat nyata. Pagi harinya, Dimas berangkat ke kantor lebih awal. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab. Dan untuk pertama kalinya, dia terlihat seperti pria yang ketakutan. Sebelum pergi, dia sempat berdiri di depan pintu. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya hanya berkata pelan. Aku berangkat. Aku mengangguk singkat. Tanpa senyum. Tanpa tatapan hangat seperti dulu. Dan itu membuat wajahnya semakin sedih. Beberapa jam kemudian, kantor Dimas dipenuhi ketegangan. Semua orang mengetahui akan ada rapat besar. Rapat yang menentukan nasib beberapa posisi penting, termasuk posisi Dimas. Di ruang rapat, para manajer sudah duduk rapi. Begitu juga teman-teman yang dulu menertawakanku. Rio, Andre, dan beberapa lainnya. Termasuk wanita yang pernah menggoda Dimas di pesta. Namanya Vina. Wanita yang dulu tertawa ketika Dimas menyebutku pembantu. Saat itulah Bu Ratna masuk. Semua langsung berdiri. Suasana mendadak sunyi. Sangat sunyi. Bu Ratna membuka rapat tanpa basa-basi. Namun setelah beberapa menit, beliau tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Sebelum kita lanjut, saya ingin membahas sesuatu. Semua orang saling pandang, termasuk Dimas. Karena nada suara Bu Ratna terdengar berbeda. Lebih dingin, lebih tegas, dan lebih serius. Saat itulah Bu Ratna berkata, "Kalian tahu siapa wanita yang hadir di pesta perusahaan kemarin?" Jantung Dimas langsung berdegup kencang. Begitu juga beberapa orang lainnya. Karena mereka langsung tahu siapa yang dimaksud. Vina terlihat bingung. Sedangkan Rio mulai tidak nyaman. Bu Ratna melanjutkan. Wanita yang kalian tertawakan. Wanita yang kalian hina. Wanita yang disebut pembantu. Ruangan langsung membeku. Tidak ada yang berani bicara. Karena semua mulai merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Sangat buruk. Dan ternyata benar. Karena beberapa detik kemudian, Bu Ratna mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Wanita itu adalah orang yang selama ini membantu banyak keputusan penting perusahaan. Semua orang langsung menoleh, termasuk Dimas. Karena tidak ada yang pernah mengetahui hal itu. Tidak ada. Rio langsung mengernyit. Maksud ibu? Bu Ratna menatapnya tajam. Laras adalah putri almarhum Pak Hendra.
Ruangan langsung hening. Sangat hening. Karena nama itu tidak asing. Sama sekali tidak asing. Pak Hendra adalah sosok yang sangat dihormati oleh generasi lama perusahaan. Orang yang pernah membantu perusahaan bertahan di masa sulit. Orang yang jasanya masih sering disebut dalam rapat direksi. Dan kini, mereka baru tahu bahwa wanita yang mereka hina adalah putrinya. Wajah Rio langsung pucat. Andre menelan ludah. Sedangkan Vina mulai kehilangan senyumnya. Namun pukulan terbesar belum datang. Belum. Karena Bu Ratna kembali berbicara. Dan selama bertahun-tahun, Laras beberapa kali membantu perusahaan melalui program sosial keluarga almarhum ayahnya. Semua orang membelalakan mata. Karena tidak ada yang pernah mengetahui hal itu. Tidak seorang pun. Vina mulai terlihat panik. Karena dia teringat semua ucapannya malam itu. Semua tawa. Semua sindiran. Semua penghinaan. Dan kini semuanya terasa seperti bumerang. Saat itulah Bu Ratna menatap langsung ke arah Dimas. Tatapan yang membuatnya menunduk. Karena dia tahu apa yang akan datang berikutnya. Dimas. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Saya bisa memaafkan kesalahan kerja. Tapi saya sulit menghormati seseorang yang tidak menghargai orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Kalimat itu menghantam Dimas lebih keras daripada apapun. Karena untuk pertama kalinya, semua orang melihat kenyataan yang sebenarnya. Bukan Laras yang memalukan. Justru Dimas yang mempermalukan dirinya sendiri. Dan saat rapat hampir berakhir, Bu Ratna mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali gempar. Sesuatu yang membuat Vina langsung pucat. Sesuatu yang membuat Dimas semakin menyesal. Dan sesuatu yang membuat semua orang berharap bisa memutar waktu kembali ke malam pesta itu. Pengumuman yang membuat mereka semua panik. Ruangan rapat itu masih dipenuhi keheningan. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani menatap Bu Ratna terlalu lama. Karena semua orang baru saja mengetahui satu fakta yang mengejutkan. Wanita yang mereka hina. Wanita yang mereka tertawakan. Wanita yang disebut pembantu. Ternyata memiliki hubungan yang sangat dihormati oleh perusahaan. Dan yang paling terpukul adalah Dimas. Dia duduk dengan kepala tertunduk. Tidak sanggup menatap siapapun. Karena untuk pertama kalinya, dia melihat dirinya sendiri dari sudut pandang orang lain. Dan yang dia lihat membuatnya malu. Sangat malu. Saat itulah Bu Ratna kembali berdiri. Beliau membuka sebuah dokumen. Lalu berkata dengan suara tegas. Saya masih punya satu pengumuman lagi. Jantung semua orang langsung berdegup kencang. Karena nada suaranya terdengar sangat serius. Sangat serius. Rio mulai gelisah. Andre terlihat tegang. Dan Vina tampak pucat. Mereka semua merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan ternyata benar. Karena beberapa detik kemudian, Bu Ratna mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Mulai bulan depan, perusahaan akan membentuk tim pengembangan sosial dan kemitraan baru. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Namun mereka belum mengerti kemana arah pembicaraan itu. Sampai akhirnya Bu Ratna melanjutkan. Dan orang yang akan memimpin proyek tersebut adalah Laras. Dunia seolah berhenti. Semua mata langsung membelalak. Apa? Rio hampir berteriak. Sedangkan Vina langsung kehilangan warna di wajahnya. Karena tidak ada yang menyangka. Tidak ada. Wanita yang semalam mereka hina, kini justru akan bekerja sama langsung dengan jajaran direksi. Dan memiliki posisi yang sangat terhormat. Ruangan langsung dipenuhi bisikan. Semua orang terkejut. Semua orang syok. Namun tidak ada yang lebih hancur dibanding Dimas. Karena dia baru menyadari satu hal. Wanita yang selama ini dia sembunyikan, ternyata jauh lebih dihormati daripada dirinya. Saat itulah Bu Ratna kembali berbicara. Selama ini Laras selalu menolak terlibat langsung. Tapi setelah saya berbicara dengannya,
Dia akhirnya bersedia membantu perusahaan. Jantung Dimas langsung terasa diremas. Karena dia tidak pernah tahu semua ini. Tidak pernah. Dia terlalu sibuk membangun citranya sendiri. Sampai lupa melihat siapa yang ada di sampingnya. Sementara itu, Vina mulai panik. Karena dia teringat semua yang pernah diucapkannya. Semua sindiran. Semua tawa. Semua penghinaan. Dan sekarang, dia harus berhadapan langsung dengan orang yang sama. Saat itulah salah satu direktur berkata, "Kalau begitu Bu Laras akan sering hadir di kantor." Bu Ratna mengangguk. "Tentu. Dan saya berharap semua orang memperlakukannya dengan hormat." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi sebagian orang, kalimat itu seperti peringatan. Peringatan keras. Rapat akhirnya selesai. Namun tidak ada yang langsung berdiri. Karena suasana masih terlalu tegang. Terlalu memalukan. Saat itulah Rio mendekati Dimas. Wajahnya canggung. "Sobat." Dimas tidak menjawab. Karena dia tahu apa yang ingin dikatakan Rio. "Kok lo nggak pernah bilang?" tanya Rio. Dimas hanya tersenyum pahit. Karena bahkan dia sendiri tidak tahu. Tidak tahu siapa sebenarnya istrinya. Tidak tahu seberapa besar pengorbanannya. Dan tidak tahu betapa berharganya wanita yang selama ini dia abaikan. Sore harinya, Dimas pulang lebih cepat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak memikirkan pekerjaan. Tidak memikirkan jabatan. Tidak memikirkan karir. Yang dia pikirkan hanya satu. Aku. Laras. Saat masuk rumah, dia melihatku sedang menyiram tanaman di halaman. Sama seperti biasanya. Sederhana. Tenang. Dan justru itulah yang membuat hatinya semakin hancur. Karena wanita yang begitu sederhana itu, telah memberinya begitu banyak hal. Namun tidak pernah meminta apapun sebagai balasan. Saat itulah Dimas berjalan mendekat. Matanya merah. Seolah habis menangis. "Laras." Panggilnya pelan. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang pria yang benar-benar menyesal. Namun aku belum tahu bahwa malam itu, Dimas akan menceritakan satu rahasia yang selama ini juga dia sembunyikan dariku. Rahasia yang menjadi alasan sebenarnya kenapa dia malu mengakuiku di depan teman-temannya. Rahasia yang akan membuatku lebih terkejut daripada semua kejadian sebelumnya. Alasan sebenarnya dia malu mengakuiku. "Laras." Suara Dimas terdengar serak. Aku menghentikan aktivitas menyiram tanaman. Lalu menatapnya. Wajahnya terlihat berbeda. Bukan hanya sedih, tapi juga hancur. Seolah beban yang selama ini dipikulnya akhirnya runtuh sekaligus. "Aku mau bicara," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Hanya meletakkan selang air. Lalu duduk di kursi teras. Dimas ikut duduk di depanku. Untuk beberapa detik, kami hanya diam. Sampai akhirnya dia berkata, "Aku pantas dibenci." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Karena setelah semua yang terjadi, aku sudah terlalu lelah untuk marah. Terlalu lelah untuk menangis. Aku memang salah. Lanjutnya. Sangat salah. Air matanya mulai menggenang. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak berusaha terlihat kuat. Tidak berusaha mempertahankan harga dirinya. Tidak berusaha mencari alasan. Namun ternyata, dia tetap menyimpan satu hal. Satu rahasia yang belum pernah ku ketahui. "Laras. Aku mau jujur." Jantungku langsung berdebar. Karena nada suaranya berbeda. Sangat berbeda. Seolah apa yang akan dia katakan sudah lama dipendam. Sangat lama. Saat itulah Dimas mengusap wajahnya. Lalu berkata pelan, "Aku malu bukan karena kamu." Aku langsung mengernyit. Karena selama ini aku selalu berpikir sebaliknya. Bukankah semua yang dia lakukan menunjukkan hal itu? Bukankah dia menyembunyikanku?
Bukankah dia mengaku masih lajang? Bukankah dia menyebutku pembantu? Lalu bagaimana mungkin dia berkata seperti itu? Aku nggak mengerti. Jawabku pelan. Dimas menunduk. Lama sekali. Sampai akhirnya dia mengangkat kepala. Dan kalimat berikutnya membuatku membeku. Aku malu karena diriku sendiri. Aku terdiam. Benar-benar terdiam. Karena itu bukan jawaban yang kuduga. Sama sekali bukan. Dimas menggenggam kedua tangannya erat. Laras, kamu tahu teman-temanku sekarang? Mereka kaya. Mereka lulusan luar negeri. Mereka punya pasangan yang cantik, berkarier, dan terkenal. Aku mulai mendengarkan. Karena untuk pertama kalinya, dia membuka isi hatinya. Saat aku mulai naik jabatan, aku mulai takut. Takut? Aku mengernyit. Takut apa? Dan jawaban Dimas membuat dadaku sesak. Aku takut diremehkan. Aku takut dianggap tidak pantas berada di lingkungan mereka. Air mata mulai jatuh dari matanya. Aku takut dianggap orang kampung yang beruntung. Aku takut dianggap tidak sekelas. Aku langsung membeku. Karena akhirnya aku mengerti. Bukan aku yang dia malu, melainkan masa lalunya. Dan aku adalah bagian dari masa lalu itu. Bagian yang mengingatkannya pada saat dia belum sukses. Saat dia belum punya jabatan. Saat dia belum punya mobil. Saat dia belum dikenal. Aku bodoh. Katanya sambil menangis. Sangat bodoh. Karena demi diterima lingkungan baru, dia mulai menghapus jejak kehidupan lamanya. Termasuk aku. Termasuk wanita yang selalu ada saat dia belum menjadi siapa-siapa. Saat itulah air mataku ikut jatuh. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Sangat sedih. Karena ternyata semua ini berawal dari ketakutan. Ketakutan yang tumbuh menjadi kesombongan. Dan kesombongan yang berubah menjadi penghinaan. Laras. Suaranya pecah. Aku nggak pernah selingkuh. Aku nggak pernah mencintai wanita lain. Aku cuma terlalu sibuk mengejar pengakuan orang. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Karena aku percaya. Aku tahu Dimas tidak selingkuh. Namun luka yang dia buat tetap nyata. Tetap dalam. Tetap menyakitkan. Saat itulah Dimas berlutut. Benar-benar berlutut di depanku. Aku langsung terkejut. Karena selama menikah, aku belum pernah melihatnya seperti ini. Air matanya jatuh tanpa henti. Laras. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku kehilangan rasa syukur. Dan aku hampir kehilangan kamu. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang sesungguhnya. Namun sebelum aku sempat menjawab, ponsel Dimas tiba-tiba berbunyi. Dan saat melihat layar ponselnya, wajahnya langsung berubah. Pucat. Sangat pucat. Karena yang menelepon adalah Bu Ratna. Dan kabar yang akan disampaikan malam itu, akan membuat seluruh kantor gempar. Sebuah keputusan yang mengubah nasib Dimas dalam satu hari. Dan membuat semua orang yang pernah menghina aku menyesal setengah mati. Keputusan yang menggemparkan seluruh kantor. Ponsel Dimas terus berdering. Tangannya gemetar saat melihat nama yang muncul di layar. Bu Ratna. Jantungku ikut berdebar. Karena ekspresi Dimas langsung berubah. Seolah dia tahu telepon itu membawa sesuatu yang besar. Sangat besar. Dengan tangan gemetar dia mengangkatnya. Halo Bu. Beberapa detik kemudian wajahnya langsung membeku. Benar-benar membeku. Apa? Suaranya terdengar tidak percaya. Aku mulai merasa tidak tenang. Sangat tidak tenang. Dimas berdiri dari kursinya. Lalu berjalan beberapa langkah menjauh. Namun aku masih bisa mendengar sebagian percakapannya. Besok pagi. Iya Bu. Saya akan datang. Telepon berakhir. Dan saat Dimas menoleh ke arahku,
Wajahnya terlihat campuran antara takut dan bingung. Laras, ada rapat darurat besok pagi. Aku mengangguk pelan. Lalu, Dimas menelan ludah. Bu Ratna bilang seluruh manajer wajib hadir. Jantungnya masih berdebar. Karena selama bertahun-tahun bekerja, rapat mendadak seperti itu biasanya menandakan sesuatu yang besar. Sangat besar. Malam itu Dimas hampir tidak tidur. Begitu juga aku. Namun kali ini alasannya berbeda. Aku tidak lagi menangis karena penghinaan. Aku hanya memikirkan semua yang terjadi. Tentang perubahan Dimas. Tentang pengakuannya. Tentang luka yang masih tersisa di hatiku. Dan tentang masa depan yang kini terasa tidak pasti. Keesokan paginya, kantor dipenuhi suasana tegang. Semua orang datang lebih awal. Semua orang bertanya-tanya. Termasuk Rio, Andre, dan Vina. Mereka saling berbisik. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan diumumkan. Tepat pukul 9 pagi, Bu Ratna masuk ke ruang rapat. Semua langsung berdiri. Dan suasana mendadak sunyi. Sangat sunyi. Bu Ratna membuka map besar di tangannya. Lalu berkata tegas. Hari ini saya ingin membahas masa depan perusahaan. Semua orang mendengarkan. Tidak ada yang berani menyela. Saat itulah beliau melanjutkan. Perusahaan akan membuka divisi baru. Beberapa orang saling pandang. Namun belum ada yang terlalu terkejut. Sampai Bu Ratna berkata lagi. Divisi ini akan menjadi proyek terbesar perusahaan selama 5 tahun ke depan. Jantung semua orang mulai berdegup lebih cepat. Karena posisi yang memimpin divisi itu pasti sangat penting. Sangat penting. Dan saat itulah Bu Ratna mengumumkannya. Saya sudah memilih pemimpinnya. Ruangan langsung hening. Semua menunggu. Termasuk Dimas. Termasuk Vina. Termasuk semua manajer senior. Karena banyak yang berharap mendapatkan posisi tersebut. Namun nama yang keluar membuat seluruh ruangan terdiam. Dimas Pratama. Semua orang langsung membelalak. Rio langsung menoleh. Andre membeku. Sedangkan Vina terlihat syok. Karena tidak ada yang menyangka. Tidak ada. Dimas sendiri bahkan tidak percaya. Sah saya, Bu? Tanyanya lirih. Bu Ratna mengangguk. Iya. Tapi ada syaratnya. Suasana kembali menegang. Karena semua tahu. Syarat dari Bu Ratna pasti bukan hal sederhana. Dan benar saja. Bu Ratna menatap Dimas tajam. Lalu berkata, jabatan bisa membuat seseorang lebih tinggi. Tapi karakter menentukan apakah dia pantas berada di sana. Seluruh ruangan langsung sunyi. Karena semua orang tahu kalimat itu ditujukan kepada Dimas. Secara langsung, Bu Ratna melanjutkan. Kesempatan kedua hanya diberikan kepada orang yang benar-benar berubah. Dimas langsung menundukkan kepala. Air matanya mulai menggenang. Karena dia tahu, jabatan itu bukan hadiah, melainkan ujian. Ujian apakah dia benar-benar belajar dari kesalahannya. Namun kejutan terbesar belum selesai. Karena beberapa detik kemudian, Bu Ratna mengumumkan nama orang yang akan menjadi penasihat utama divisi baru itu. Dan saat nama itu disebut, seluruh ruangan langsung gempar. Bahkan Vina hampir menjatuhkan gelasnya. Karena nama itu adalah Laras. Istri Dimas. Wanita yang dulu mereka hina. Wanita yang mereka tertawakan. Dan kini, wanita itu akan berada satu tingkat di atas mereka semua dalam proyek paling bergengsi perusahaan. Saat itulah seluruh ruangan benar-benar terdiam. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang yang dulu meremehkanku mulai menyadari satu hal. Mereka telah menghina orang yang salah. Aku memilih pergi saat semua orang mulai menghormatiku. Ruangan rapat masih dipenuhi keheningan. Semua orang terlihat syok. Termasuk Dimas. Karena nama yang baru saja disebut Bu Ratna adalah namaku. Laras. Wanita yang dulu mereka hina.
Wanita yang mereka tertawakan. Wanita yang disebut pembantu di depan seluruh tamu pesta. Kini justru menjadi penasihat utama proyek terbesar perusahaan. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah mereka saat itu. Terutama Vina. Wanita yang dulu tersenyum sinis kepadaku. Dan memang benar. Beberapa jam setelah rapat selesai, kabar itu menyebar ke seluruh kantor. Semua orang membicarakannya. Semua orang terkejut. Bahkan beberapa karyawan yang tidak mengenalku mulai mencari tahu siapa sebenarnya Laras. Namun yang paling sulit menerima kenyataan itu adalah Vina. Karena selama ini dia selalu menganggap diriku tidak selevel dengannya. Sekarang justru keadaan berbalik. Sore itu, saat Dimas pulang ke rumah, wajahnya terlihat berbeda. Ada kebanggaan, ada rasa haru, namun juga ada ketakutan. Karena dia tahu, meski sekarang semua orang menghormatiku, bukan berarti aku akan melupakan semuanya. Saat masuk ke rumah, dia melihat koper besar berada di ruang tamu. Langkahnya langsung terhenti. Jantungnya langsung berdegup kencang. Karena dia mengenali koper itu. Koper yang biasa kupakai jika bepergian jauh. Laras. Suaranya bergetar. Aku keluar dari kamar. Membawa beberapa pakaian yang baru saja kulipat. Dan saat melihatku memasukkan pakaian ke dalam koper, wajah Dimas langsung pucat. Apa yang kamu lakukan? Aku diam beberapa detik. Lalu menjawab pelan. Aku mau pergi. Dunia seolah berhenti. Tubuh Dimas langsung lemas. Karena selama ini, dia sibuk memperbaiki keadaan. Sibuk menyesal. Sibuk meminta maaf. Sampai lupa bahwa luka yang dia buat tidak bisa hilang dalam beberapa hari. Tidak semudah itu. Laras. Air matanya langsung menggenang. Tolong jangan. Aku memejamkan mata. Karena sebenarnya hatiku juga sakit. Sangat sakit. Namun aku sudah terlalu lama hidup hanya untuk orang lain. Terlalu lama. Aku butuh waktu, Mas. Jawabku pelan. Aku butuh jauh dari semua ini. Dimas langsung mendekat. Laras, aku berubah. Aku janji. Aku akan memperbaiki semuanya. Tangisnya mulai pecah. Namun kali ini aku tidak lagi langsung luluh seperti dulu. Karena aku akhirnya belajar sesuatu. Cinta tidak cukup jika tidak disertai penghargaan. Kesetiaan tidak cukup jika tidak disertai penghormatan. Dan pengorbanan tidak boleh dibalas dengan penghinaan. Aku percaya Mas menyesal. Kataku pelan. Aku juga percaya Mas ingin berubah. Air mata Dimas jatuh semakin deras. Karena dia melihat secercah harapan. Namun harapan itu langsung runtuh saat aku melanjutkan. Tapi aku tetap harus pergi. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Karena kalimat itu adalah keputusan yang sudah kupikirkan matang-matang. Bukan karena marah. Bukan karena dendam. Melainkan karena aku ingin menemukan kembali diriku sendiri. Diriku yang selama ini hilang. Diriku yang selama ini selalu mengalah. Saat itulah Dimas berlutut. Benar-benar berlutut di lantai. Air matanya jatuh tanpa henti. Laras. Aku mohon. Aku nggak sanggup kehilangan kamu. Dadaku terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata dalam dirinya. Ketakutan kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada. Namun aku juga sadar. Kadang seseorang baru menghargai sesuatu setelah hampir kehilangannya. Dan mungkin Dimas harus merasakan itu. Harus benar-benar merasakannya. Agar dia mengerti betapa dalam luka yang pernah dia buat. Malam itu, aku menutup koperku. Dan saat resleting terakhir tertutup, aku melihat Dimas menangis seperti anak kecil. Tangis yang tidak pernah kulihat selama kami menikah. Tangis penyesalan. Tangis kehilangan. Namun dia belum tahu. Besok pagi, dia akan melakukan sesuatu yang membuat seluruh kantor gempar. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun.
Dan sesuatu yang akan membuktikan bahwa penyesalannya bukan sekadar kata-kata. Dia berlutut di depan seluruh kantor. Malam itu aku hampir tidak tidur. Koper sudah tertutup. Pakaianku sudah rapi. Dan keputusan sudah kuambil. Aku akan pergi. Bukan karena aku tidak mencintai Dimas lagi. Bukan karena aku membencinya. Tapi karena aku ingin menyembuhkan diriku sendiri. Aku ingin belajar bahagia tanpa harus terus-menerus mengorbankan harga diriku. Di sisi lain, Dimas duduk sendirian di ruang tamu sampai menjelang subuh. Dia tidak tidur, tidak menyentuh makanan, tidak menyalakan televisi. Hanya memandangi foto pernikahan kami. Foto yang selama ini bahkan jarang dia perhatikan. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami satu hal. Kesuksesan tidak ada artinya jika harus kehilangan orang yang paling tulus mencintainya. Pagi harinya, aku terbangun karena suara pintu rumah dibuka. Aku keluar kamar. Namun Dimas sudah tidak ada. Hanya ada secari kertas di meja makan. Tanganku gemetar saat membacanya. Laras. Hari ini aku akan memperbaiki kesalahan terbesar dalam hidupku. Dimas. Aku mengernyit. Tidak mengerti apa maksudnya. Sementara itu, di kantor, seluruh karyawan sedang sibuk bekerja. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi hari yang tidak pernah mereka lupakan. Sekitar pukul 9, Dimas datang. Namun ada yang berbeda. Dia tidak langsung masuk ke ruangannya. Tidak langsung menuju ruang rapat. Tidak melakukan rutinitas seperti biasa. Sebaliknya, dia berjalan menuju aula utama perusahaan, tempat seluruh karyawan bisa berkumpul. Lalu dia meminta bagian HRD mengumumkan sesuatu. 15 menit kemudian, semua orang mulai berdatangan. Rio datang, Andre datang, Vina datang. Bahkan beberapa direktur ikut hadir. Semua bingung. Semua penasaran. Ada apa? Tumben ada kumpul mendadak. Bisik mereka. Tak lama kemudian, Bu Ratna juga datang. Beliau terlihat heran. Karena tidak mengetahui acara itu. Saat itulah Dimas berdiri di depan seluruh karyawan. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Namun matanya terlihat mantap. Sangat mantap. Dan beberapa detik kemudian, dia mengambil mikrofon. Suasana langsung hening. Sangat hening. Ada yang ingin saya sampaikan. Suaranya terdengar berat. Semua orang mulai memperhatikan. Termasuk Vina. Termasuk Rio. Termasuk orang-orang yang pernah menertawakanku. Dimas menarik napas panjang. Lalu berkata, beberapa hari lalu, saya melakukan kesalahan yang sangat memalukan. Semua orang mulai saling pandang. Karena mereka tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan benar saja. Dimas melanjutkan. Saya mempermalukan istri saya sendiri di depan banyak orang. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Karena tidak ada yang menyangka dia akan membahas hal itu secara terbuka. Saya menyebutnya pembantu. Air mata mulai memenuhi matanya. Padahal dia adalah wanita yang selalu mendukung saya. Wanita yang membantu saya bangkit saat saya gagal. Wanita yang percaya kepada saya saat saya tidak percaya kepada diri sendiri. Suara Dimas mulai pecah. Dan untuk pertama kalinya, semua orang melihat seorang pria yang benar-benar menyesal. Bukan karena jabatan. Bukan karena takut kehilangan posisi. Tapi karena takut kehilangan seseorang yang dicintainya. Saat itulah Dimas menoleh ke arah Vina. Lalu ke arah Rio. Kemudian ke arah semua orang. Saya berbohong kepada kalian. Saya bilang saya lajang. Saya bilang Laras hanya pembantu. Itu semua bohong. Tangisnya pecah. Dan saya malu pada diri saya sendiri. Beberapa karyawan mulai menundukkan kepala. Karena mereka ikut tertawa malam itu. Mereka ikut menghina.
Mereka ikut meremehkan. Dan sekarang, mereka sadar siapa sebenarnya yang salah. Saat itulah Dimas melakukan sesuatu yang membuat seluruh aula gempar. Dia berlutut. Di depan seluruh kantor. Di depan seluruh karyawan. Di depan direksi. Di depan semua orang. Lalu berkata dengan suara bergetar. Laras, kalau kamu mendengar ini, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku mencintaimu. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Dan hampir seluruh ruangan ikut terdiam haru. Bahkan Bu Ratna mengusap air matanya. Karena mereka bisa melihat ketulusan itu. Mereka bisa melihat penyesalan itu. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Apakah semua itu sudah terlambat? Apakah Laras akan kembali? Ataukah pria itu benar-benar harus kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya? Jawaban itu akan datang malam ini. Saat aku mengambil keputusan terakhir yang menentukan akhir kisah kami. Akhir yang membuat semua orang menangis. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar orang tuaku. Koper masih berada di samping tempat tidur. Ponselku tergeletak di atas meja. Dan pikiranku penuh dengan berbagai hal. Sejak pagi, teleponku tidak berhenti berbunyi. Teman-teman, kerabat, bahkan beberapa orang yang tidak kukenal. Semua mengirim pesan yang sama. Mereka mengirim video. Video Dimas di aula kantor. Video saat dia berdiri di depan seluruh karyawan. Video saat dia mengakui kesalahannya. Dan video saat dia berlutut sambil menangis. Aku sudah menontonnya berkali-kali. Dan setiap kali melihatnya, dadaku terasa sesak. Karena aku tahu, tangisan itu nyata. Penyesalan itu nyata. Dan cintanya juga nyata. Namun luka yang dia tinggalkan juga nyata. Sangat nyata. Saat itulah ponselku kembali berbunyi. Kali ini dari Bu Ratna. Aku mengangkatnya. Halo Bu. Suara Bu Ratna terdengar lembut. Laras. Apa kamu baik-baik saja? Aku tersenyum tipis. Baik Bu. Beberapa detik hening. Lalu Bu Ratna berkata sesuatu yang membuat air mataku jatuh. Dimas ada di kantor sampai sekarang. Aku langsung menoleh ke jam dinding. Sudah hampir pukul 9 malam. Dia nggak pulang. Tanyaku. Bu Ratna menghela napas. Tidak. Dia hanya duduk di aula sendirian. Dadaku langsung terasa berat. Karena aku bisa membayangkannya. Pria yang dulu begitu percaya diri. Kini duduk sendirian. Menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan datang. Setelah telepon berakhir. Aku memejamkan mata. Lama. Sangat lama. Sampai akhirnya aku mengambil kunci mobil. Karena ada satu hal yang harus kuselesaikan. Satu hal terakhir. 40 menit kemudian, aku tiba di kantor Dimas. Gedung itu sudah hampir kosong. Lampu sebagian besar sudah dimatikan. Namun aula utama masih terang. Dan saat aku masuk ke sana, aku melihatnya. Dimas. Duduk sendirian. Masih mengenakan pakaian kantor. Masih menatap panggung tempat dia berlutut pagi tadi. Saat mendengar langkah kakiku, dia perlahan menoleh. Dan ketika melihatku, matanya langsung membesar. Laras. Suaranya bergetar. Seolah dia tidak percaya aku benar-benar datang. Aku berjalan mendekat. Perlahan. Sampai akhirnya berdiri tepat di depannya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya ada keheningan. Keheningan yang dipenuhi ribuan kenangan. Saat itulah Dimas berdiri. Air matanya mulai jatuh lagi. Aku minta maaf. Katanya pelan. Aku tahu maaf nggak cukup. Aku tahu aku sudah menghancurkan hati kamu. Tangisnya pecah. Aku tahu aku nggak pantas meminta apapun. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku mencintaimu. Air mataku ikut jatuh. Karena setelah semua yang terjadi,
Aku masih bisa melihat ketulusan itu. Masih bisa melihat pria yang dulu kucintai. Pria yang pernah berjanji membahagiakanku di teras rumah sederhana bertahun-tahun lalu. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Mas." Dimas langsung menatapku. Matanya penuh harapan. Harapan yang membuat hatiku semakin berat. "Aku sudah memaafkan Mas." Tangisnya langsung pecah. Karena mungkin itulah kalimat yang paling ingin dia dengar. Namun aku belum selesai. Aku memaafkan semuanya. Penghinaan itu. Kebohongan itu. Dan semua luka yang pernah Mas buat. Dimas mengangguk sambil menangis. Namun beberapa detik kemudian, aku melanjutkan. Tapi aku juga harus jujur. Jantungnya langsung berdegup kencang. Karena dia tahu. Keputusan terakhir akan keluar sekarang. Aku menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang dipenuhi air mata. Aku mau memberi kita satu kesempatan lagi. Dunia seolah berhenti. Dimas langsung membeku. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Ah, apa?" bisiknya. Aku mengangguk. Satu kesempatan. Bukan karena aku lupa. Bukan karena luka itu hilang. Tapi karena aku melihat Mas benar-benar berubah. Tangis Dimas semakin keras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kebahagiaan bercampur penyesalan di wajahnya. Namun aku mengangkat satu jari. "Ada syaratnya." Dimas langsung mengangguk cepat. "Apapun." "Mas harus belajar menghargai orang yang mencintai Mas. Mas harus berhenti hidup untuk penilaian orang lain. Dan Mas tidak boleh mengulang kesalahan yang sama." Dimas langsung mengangguk. Berkali-kali. Sambil menangis. "Aku janji. Aku janji, Laras." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat harapan. Bukan harapan yang dibangun oleh kesombongan. Bukan harapan yang dibangun oleh pencitraan. Melainkan harapan yang dibangun oleh kejujuran. 1 tahun kemudian, hidup kami jauh berbeda. Dimas menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Tidak pernah lagi menyembunyikanku. Tidak pernah lagi malu mengakuiku. Bahkan di setiap acara kantor, dia selalu menggandeng tanganku dengan bangga. Sedangkan aku tetap menjadi diriku sendiri. Namun kali ini dengan satu hal yang dulu sempat hilang. Harga diriku. Dan dari semua yang terjadi, aku belajar satu pelajaran besar. Jangan pernah meremehkan orang yang selalu ada saat kita belum menjadi siapa-siapa. Karena ketika kesuksesan membuat kita lupa diri, kita bisa kehilangan orang terbaik yang pernah Tuhan kirimkan dalam hidup kita.